selamat datang di podcast Cepol, Civic Education Podcast Learning. Nah, kami dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kode etik profesi guru dan tantangan implementasinya. Nah, tema ini tuh sangat menarik karena guru itu tidak dituntut pintar mengajar saja, tetapi juga harus memiliki sikap dan etika yang baik sebagai teladan bagi peserta didiknya. Saya, Asiskia Rahmatunisa, dan rekan saya Mekatra Amelda. Nah, jadi di sini kami akan memandu diskusinya pada hari ini. Kami kedatangan dua mahasiswa yang dimana mahasiswa ini akan menjadi narasumber di diskusi kali ini. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu, Mbak? Perkenalkan, nama saya Reva dan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Gita Permatasari. Kami dari mahasiswa Unsri, Universitas Sriwijaya Angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, semoga kabarnya sehat-sehat selalu ya Mbak. Terima kasih juga sudah hadir ke podcast kami. Langsung saja ya kita mulai. Ya, boleh. Baik, kita mulai dari dasar dulu untuk membahas tentang kode etik guru. Boleh kan saya tanya-tanya nih ya? Ya, boleh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kode etik profesi guru itu? Mungkin boleh dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi kode etik profesi guru itu adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan seorang guru agar guru itu menjalankan tugasnya dengan profesional. Dan kode etik ini juga sebagai pedoman guru agar guru itu bertindak dengan nilai moral, sosial, dan profesional. Benar yang dikatakan oleh Mbak Repa tadi, bahwa kode etik guru itu yang aturan atau yang mengatur sikap perilaku guru. Ya, benar sekali. Jadi kode etik itu tuh ibaratnya hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh guru. Benar. Lalu, apa tujuan dari kode etik tersebut? Tujuan kode etik dari profesi guru itu bisa untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang guru, melindungi peserta didik. Jadi kode etik itu sangat penting untuk menjaga citra guru di dalam masyarakat. Jadi yang saya dapat tuh tujuannya itu adalah menjaga martabat ya seorang guru, terus juga melindungi peserta didik. Nah, dari tujuan ini, apakah ada landasan hukum yang mengatur tentang hal ini? Mengenai landasan hukumnya ya, Iya, betul. Landasan hukum itu ada, kalau nggak salah itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, benar ya? Tentang guru dan dosen. Nah, yang menyatakan bahwa guru itu sebagai tenaga profesional. Nah, yang dimana sebagai tenaga profesional ini, guru itu harus menjunjung tinggi kode etiknya. Nah, kemudian bertanggung jawab atas kewajibannya dan pastinya menjalankan tugas-tugas yang diberikannya, seperti itu. Nah, berdasarkan jawaban dari Mbak Gita tadi kan, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa guru itu bukan hanya pengajar saja ya. Ya, benar sekali, karena di sini kan sudah dalam undang-undang ini sudah disertakan kan bahwasanya guru itu bukan hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai contoh baik atau teladan yang baik bagi siswanya, seperti itu. Wow, sangat menarik sekali ya. Kalau mungkin tadi ini secara teori, kita mau tahu lebih dalam lagi nih secara lapangannya. Boleh. Sekarang bagaimana sih penerapan kode etik guru dalam kehidupan sehari-hari itu? Untuk penerapan kode etik guru ya, penerapan kode etik guru. Nah, untuk penerapan kode etik guru sendiri itu yang pastinya bagaimana sih guru itu bersikap dan menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Karena kan di sini ketika guru itu mengajar, dia itu bukan hanya memberikan ilmunya saja kepada siswa, tetapi juga harus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi siswanya. Bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berbicara, Tutur itu kan kata ya? Iya, tutur katanya itu kan pastinya dicontoh dan dilihat oleh siswanya. Nah, itu makanya kita itu harus sebagai calon guru harus pintar-pintar dan
menjunjung tinggi kode etik tadi, karena guru kan seperti katanya sendiri, guru digugu dan ditiru. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi guru, kita itu harus menjunjung tinggi kode etik tersebut agar siswa kita melihat kita itu sebagai guru yang baik seperti itu, yang bukan hanya memberikan materi ajar secara teori saja, tetapi bisa dipraktikkan langsung oleh siswanya dalam hal kebaikan seperti itu. Nah, berdasarkan yang Mbak Gita sampaikan tadi nih, apakah masih ada pelanggaran kode etik yang terjadi di lapangan nih, Mbak? Kalau masalah pelanggaran ya, pastinya ada ya, dan itu pastinya juga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Apalagi dalam masalah atau kasus mengenai pelecehan seksual terhadap dari guru ke siswa seperti itu, pasti Bisa banyak juga ya. sebaliknya ya. Ya, bisa juga sebaliknya. Nah, itu kan pelanggaran kode etik yang sangat sangat buruk ibaratnya ya, karena kan kita itu ini dalam kasus guru yang melecehkan siswa ya. Karena kan guru itu seperti yang saya bilang tadi digugu dan ditiru. Karena dia digugu dan ditiru, masa dia mencontohkan hal yang tidak baik kepada siswanya kan? Iya, tidak senonoh seperti itu. Seharusnya dia itu menjadi teladan, menjadi panutan, motivasi, Menjadi contoh lah ya. Iya, seperti itu dari siswa ke gurunya. Ini malah dia malah memperbuat hal-hal yang tidak senonoh kepada siswa. Itu kan termasuk pelanggaran kode etik yang sangat jahat ya, seperti itu. Jadi untuk banyak di kasus-kasus pelecehan seksual itu salah satunya guru itu tidak bertanggung jawab lah, dan mungkin karena nafsu juga ya, dan tidak bisa menahan nafsu tadi, makanya dia melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu. Nah, Mbak Gita, menurut Anda itu penyebabnya apa sih yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik tadi yang kita sebut contohnya tadi kan? Kalau untuk penyebabnya ya, penyebabnya mungkin pertama mungkin karena terdapat beberapa guru itu, apalagi yang menjadi oknum tadi ya, kurang memahami apa itu kode etik, Kurang edukasi ya, kurang edukasi, literasi, dan kurang belajar atau Kurang memahami. Iya, memahami kode etik tadi itu. Nah, jadi ketika dia ingin menjadi seorang guru, dia itu masih ngawang-ngawang ibaratnya tuh ya, ngawang-ngawang. Dia tuh kayak hilang arah. Ngajarnya hanya sekedar ngajar ya. Iya, seperti itu. Tidak memahami antara jadi, batasan murid sama guru. Iya, benar sekali. Jadi dia itu taunya cuma saya seorang guru memberikan ilmu saja, tapi dia tidak berpikir untuk kedepannya seperti itu. Jadi dia itu ya bisa saja dia melanggar kode etik tadi. Nah, iya seperti itu. Jadi bisa saja dia itu melanggar kode etik yang telah diaturkan seperti itu. Nah, kemudian pokoknya tuh intinya itu mungkin saja guru itu kurang pemahaman ya, dia kurang pemahaman mengenai Kurang kode belajar etik, kurang juga. belajar ya seperti itu, dan mungkin dia juga udah muak ya mungkin ya dengan tugas-tugas guru yang diberikan. Mungkin dia itu bukan risih sih, Ada tekanan ada dari tekanan. pekerjaan. Nah ya, tekanan dalam pekerjaannya yang membuat dia itu mungkin menjadi stres. Jadilah dia melakukan hal yang tidak senonoh seperti pelecehan tadi ya. Kemudian Dan mungkin juga bisa jadi dia itu mungkin tidak menjalankannya dengan sepenuh hati. Iya. Hanya menjalankan tugasnya saja tanpa dengan berpikir Hati yang ikhlas. Iya. ada ikhlas ya. Terus juga yang paling penting mungkin ya, ada kurangnya pengawasan dari atasan. Ya, kurangnya pengawasan pastinya, karena kan di dalam sebuah instansi atau apalagi sekolah ya, guru itu seharusnya diawasi juga ya kan, bagaimana dia bersikap, bagaimana Cara dia mengajar. iya, dan memperlakukan siswanya seperti itu. Berkomunikasi dengan siswanya. Berkomunikasi bagaimana. Jadi tuh menurut saya ya itu tuh kurang pengawasan sih yang paling penting. Karena ketika pengawasan itu dijalankan, kemungkinan besar untuk terjadi hal-hal yang tidak senonoh seperti itu sangat minim. Ya, benar sekali, sangat minim. Karena kan ada pengawasannya di balik semua itu, seperti itu. Dan mungkin ya untuk kasus lain, kasus sekarang yang lagi viral, Kekerasan mungkin kekerasan terhadap ya. murid. Jadi ada mungkin mbak-mbak dan teman-teman juga
mendengar ya kasus sekarang ini mengenai seorang guru yang menyuruh siswa SD membuka bajunya. Oh, saya tahu Nah, yang iya. gara-gara dia kehilangan uang 20.000 itu Iya, kan? benar Iya, sekali. iya. Itu termasuk pelanggaran kode etik sebenarnya. Benar sekali. Karena kan bagaimana sih seorang guru menyuruh siswanya Membuka baju. demi iya. menggeledah Uang tadi. 20.000. Iya, 20.000 dan itu dilakukan dengan anak SD. Benar kan? Benar, Kalau benar. nggak salah, Betul. kalau nggak salah anak Saya SD. juga sempat dengar sih, Mbak. Iya. Dan siswanya 20-20-nya disuruh buka baju. Itu kan kayak aduh. Hal yang lucu ya, Iya, dan lucu. juga mengundang amarah para orang tua mereka ya, yang Benar sekali. tidak suka. Apalagi kasusnya viral ya. Kasusnya viral dan banyak sekali komentar-komentar jahat dari netizen yang mengejat guru tersebut ya. Masa sih kehilangan uang cuma 20.000 terus siswa digeledah bla 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 dan segala macamnya. Itu kan kayak dilakukan oleh Sangat seorang miris guru. ya. Miris sekali, apalagi kita sebagai calon seorang guru. Tapi itu kalau kita bahas lebih lanjutnya, itu lebih lanjut juga, itu sebenarnya juga bisa kita analisis dengan cara bagaimana sih guru itu digaji oleh pemerintah. Nah, Ini balik-balik Iya, lagi benar. ke pemerintah yang salah iya, ya. iya. Mm-mm. Mungkin Karena saja. kan maaf saya potong ya, Mbak. Iya. Karena guru honorer itu kan digajinya sangat sedikit ya, Iya, tidak benar. pantas dengan hal apa yang mereka lakukan. Iya, benar Waktu sekali. mengajar. Ya mereka mengajar itu dari pagi sampai sore dengan gaji 300. 1.000 per bulan. Yang Iya. nggak masuk akal lah ya kalau Iya, bisa untuk- dibilang. Belum lagi ongkosnya. Iya. Ya, apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Iya. Nah, itu mau sulit sekali. mau menafkahi keluarganya kan. nah. Dengan uang gaji seperti itu cukup kurang. Kurang. Sangat kurang sih Sangat menurut saya. Makanya sekarang itu orang nggak mau jadi guru. Jadi guru. Ya miris sekali. Padahal kan siapa ya nanti yang akan mengajar anak-anak di masa depan kalau bukan guru kan? Ya padahal profesi guru itu menurut saya itu profesi yang mulia kan. Iya, benar sekali, mulia. Mencerdaskan anak bangsa. Benar sekali. Nah, makanya kayak dengan kasus itu terjadi cuman kehilangan uang 20.000 sampai digeledah 20 siswa itu sangat miris sekali. Pemerintah juga sih sebenarnya patut kita pertanyakan bagaimana kinerja mereka untuk memberi upah kepada guru-guru di Indonesia ini ya. Layak atau tidak layaknya itu tergantung pemerintah juga sih. Betul. Dan ketika ada yang bertanya bagaimana dengan kualitas guru di Indonesia, nah, itu juga ketika guru itu sudah berkualitas, otomatis guru itu juga ingin gaji yang berkualitas juga. Jadi setara ya kan. Iya. Jangan gurunya saja berkualitas tetapi gajinya Gaji yang tidak mereka berkualitas. Harus ada timbal balik Iya lah ya. benar. Jadi mungkin itu juga yang membuat guru-guru di Indonesia ini tertekan juga ya. Jadi kayak aduh. Jadi kayak males ya. Iya malas. Heeh. Mau saya mengajar dengan sungguh-sungguh atau tidak gajinya Gajinya tetap seperti itu, ini ya. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi ya mungkin banyak yang menyepelekan tadi. Nah, dari kasus Mbak Gita tadi, mungkin dari Mbak Gita atau Mbak Repa ada solusi nih yang bisa diberikan supaya kasus tersebut itu tidak terulang lagi. Ya, kalau menurut saya mungkin solusinya pengawasan tadi sih. Pengawasan. Ditingkatkan lagi. Iya, lebih ditingkatkan. Karena adanya pengawasan itu tuh membuat guru itu lebih memperhatikan, kita balik lagi ke kode etik seperti itu. Karena ketika pengawasan dilakukan, guru itu berhati-hati pastinya akan berhati-hati kan, berhati-hati dalam bertindak, bersikap, berbicara, berperilaku seperti itu. Jadi dia ingin melakukan hal-hal yang kita ibaratkan seperti kasus tadi yang sangat sepele tadi, kehilangan uang sampai menggeledah itu, mungkin mereka akan berpikir 2, 3 sampai 10 kali ya. Nah, mungkin Repa ada itu selain pengawasan Apa ya? belajar lagi. Iya. Nah, Lebih iya, edukasi belajar lagi ya. 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 Edukasi seperti itu. Oke, jadi kita juga tadi udah bahas tentang penyebabnya, contohnya juga ya. Ada juga solusinya tadi Iya. Mbak yang diberikan Mbak Gita sama Mbak Repa. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu tantangan. Bagaimana sih tantangan di era digital dalam menerapkan kode etik guru tadi?
agar tidak terjadi hal yang ini kan, yang seperti tadi. Tantangannya tuh apa saja sih di era digital? Mengenai solusi ya, Iya. solusi mungkin ini dari kami pribadi ya, dari kami pribadi itu solusi yang kami tawarkan mungkin dengan adanya pelatihan seorang guru, karena mungkin pelatihan yang kita bahas di awal tadi ya, pelatihan kode etik, cara bersikap, cara berbicara, cara mengajar dan sebagainya. Karena menurut saya pelatihan seorang guru itu sangat penting. Karena kan semakin berkembangnya zaman, ya. teknologi dan sebagainya itu pastinya guru itu juga harus berkembang. Ada tantangan tersendiri di setiap masa gitu. Iya, jadi guru itu harus berkembang. Nah, kalau di zaman dahulu gurunya itu bisa mukul siswanya, Ya. kalau zaman sekarang tidak bisa kan. Nah, itulah Iya. perkembangan seorang salah satu contoh perkembangan seorang guru tadi. Ya mungkin tidak semua guru yang memukul itu salah ya. Mungkin dia itu memukul untuk kebaikan juga Kebaikan ya. Tetapi zaman sekarang itu mungkin sangat sulit ya. Orang tua itu lebih membela anaknya ya. Iya. Orang tua itu tidak tahu bahwa anaknya di sekolah itu seperti apa, di rumah seperti apa gitu. Jadi menurut saya pelatihan itu sangat penting. Seperti seminar ya. Iya. Dan juga tidak hanya memahami aturannya aja, tapi itu juga menerapkannya ke dunia nyata. Ya, seperti itu. Kemudian solusi selanjutnya Seperti pengawasan gitu. Nah, iya, pengawasan. Pengawasan seorang guru. Apalagi pengawasan ketika dia mengajar di sekolah. Iya. Ya, seperti itu. Pengawasan yang diadakan di lingkungan sekolah ya. Ya, jadi mungkin dari pengawas lingkungan sekolah Kemendikbud lah gitu ya. Iya, Kemendikbud atau Bawah-bawahnya gitu. atasannya lah ya, yang apa yang melakukan pengawasan terhadap guru. Karena kan seperti kita tadi bahas juga kan di awal mengenai pengawasan tadi, agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin salah satunya pengawasan di sekolah itu, benar. Diadakannya pengawasan juga agar misalkan terjadi suatu pelanggaran, jadi tuh bisa disanksi dengan adil dan lebih profesional lagi. Ya, seperti itu, bisa. Nah, yang terakhir, yang paling penting, kesadaran seorang guru. Ya. Karena itu solusi itu sangat Solusi penting paling wow. Iya. Ya, karena kalau kita tidak dimulai dari diri kita sendiri itu kita tidak bisa. Karena ketika kita itu semakin disuruh, kita tuh semakin tidak mau, nggak sih? Semakin males ya. Ada tekanan gitu ya. Nah, jadi harus keluar dari dalam Harus inisiatif sendiri. diri lah ya. Benar sekali. Jadi harus guru itu harus sadar sih. Harus sadar. Benar. Nah, jadi bisa disimpulkan nih dari pemaparan Mbak Gita sama Mbak Repa tadi bahwa penerapan kode etik itu membutuhkan peran individu dan juga dukungan dari sistem yang seperti Mbak omongkan tadi ya. Ya, pengawasan tadi. Iya. Ya, benar sekali. Karena keprofesionalan seorang guru itu tidak berdiri sendiri sejatinya. Pastinya didukung oleh lingkungan yang sehat dan komitmen pribadi dia sendiri. Bagaimana keinginan terbesar dia ingin menjadi guru profesional tadi, dia harus punya lingkungan yang sehat dan komitmen dalam pribadi dia sendiri, seperti itu. Kalau dia udah memilih untuk jadi guru, dia harus melakukannya ya sesuai dengan apa yang iya. apa yang ditetapkan seperti itu. Jadi apapun tantangannya, apapun rintangannya harus dijalankan. Harus dijalankan dengan ikhlas karena dia sudah memilih menjadi guru tadi. Benar sekali. Nah, dari pembahasan yang sangat menarik ini, aku sama Mika dapat edukasi yang banyak ya dari mbak-mbak ini. Nah, dari pembahasan ini, aku sama Mika tuh sadar bahwa kode etik profesi guru itu memiliki peran penting ya dalam menjaga profesionalisme dan juga kepercayaan masyarakat terhadap guru nih, terhadap kita. Benar, di era digital ini kan tantangan itu semakin besar. Nah, sehingga guru itu tuh dituntut tidak hanya menjaga sikap profesional itu di dalam kelas aja nih, tetapi juga bersikap di luar kelas juga, Di media sosial. termasuk juga di media sosial. Ya.
Nah, kita sebagai calon pendidik itu perlu komitmen dan kesadaran diri tadi ya, untuk menjunjung tinggi kode etik, menjaga sikap, dan terus mengembangkan diri agar menjadi guru yang profesional dan berintegritas. Nah, sebelumnya terima kasih sekali untuk Mbak narasumber kita hari ini. Kita sudah dapat edukasi, sama-sama belajar. Di garis bawah ya, sama-sama belajar. Yang sudah mau menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak juga setelah mengundang kami yang bisa dibilang ilmunya kurang banyak ini ya. Kita sama-sama belajar kan, garis bawahi. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton podcast kami, Cepol Civic Education Podcast Learning. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.